Cerita ini dimulai di sebuah medan perang bersalju di mana seorang pria berdiri di atas tumpukan musuh yang telah gugur. Dia kemudian berbalik dan menemukan seorang pemuda berambut hitam yang dia panggil Ash. Dengan wajah terkejut, pria yang lebih tua itu bertanya mengapa pemuda itu ada di sana, padahal dia seharusnya sedang dalam misi penaklukan. Dengan wajah terluka dan tatapan serius, pemuda berambut gelap itu menjawab singkat bahwa dia datang untuk menjatuhkannya. Mendengar ancaman itu, pria berambut pirang tersebut tetap tenang dan tidak peduli sama sekali. Pemuda itu kemudian menuduh si pria tua berencana memanfaatkan semua orang dan membuang mereka saat tidak lagi berguna. Matanya membara dengan amarah saat dia memanggilnya, "Ayah," mengonfirmasi bahwa keduanya memiliki hubungan darah. Namun, pria tua itu menjawab dengan dingin bahwa itulah tujuan seseorang yang wingless, tanpa sayap, dan memanggilnya anak bodoh. Dari sini kita mengetahui nama protagonis kita, Aster Elmheim, seorang pemuda yang bertekad untuk mengubah takdirnya. Selanjutnya, kita melihat lambang keluarga Elmheim, keluarga bangsawan yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Sebagai keluarga marskal terhebat di benua itu, mereka telah bersumpah untuk melindungi keluarga kerajaan. Pemimpin mereka adalah Lord Roderick. Dia adalah satu-satunya pemilik 7 sayap di kerajaan tersebut dan pernah menyelamatkan Aster kecil dari badai salju karena keinginan sesaat. Untuk membalas hutang budi ini, Aster melakukan semua yang diminta ayahnya tanpa pernah mempertanyakan perintah. Namun, hidupnya tidak mudah. Dia selalu dipandang rendah, seperti yang terlihat dalam ingatannya dengan pedang kayu yang patah. Anak-anak lain terus menghinanya, menyuruhnya jangan sombong hanya karena berada di sana. Lambang sayap di punggungnya adalah bukti kekuatan sihir, tetapi dia adalah satu-satunya di keluarga itu yang tidak bisa menggunakan sihir. Karena hal ini, saudara-saudaranya dengan kejam menjulukinya wingless untuk menjatuhkannya. Meskipun dihina, Aster tidak pernah menyerah dan terus berlatih pedang tanpa lelah. Dia mendorong dirinya hingga batas kemampuan, melakukan push-up di bawah hujan dan mendedikasikan dirinya untuk menjadi lebih kuat dari siapapun. Dia melakukan semua ini karena percaya bahwa suatu hari pengabdiannya akan membuahkan hasil. Kembali ke masa lalu, kita melihat sang protagonis di hutan bersalju bersama rekan-rekannya. Tiba-tiba, dia bersembunyi di balik pohon saat menyadari sesuatu yang aneh mendekat. Dia terkejut melihat kelompoknya telah dikepung dan bertanya-tanya apakah itu penyergapan. Kembali ke masa sekarang, Aster mempertanyakan ayahnya tentang kesetiaannya yang dikhianati, tetapi sang Lord mencemoohnya, mengatakan bahwa sebuah alat tidak seharusnya memiliki harapan dan perannya telah berakhir. Ekspresi Aster dipenuhi kebencian. Dia merangsek maju dengan pedangnya, meneriakkan betapa bodohnya dia karena mempercayai orang seperti ayahnya. Namun, sang Lord hampir tidak bergeming dan hanya mendapat luka kecil di wajahnya. Tiba-tiba, 2 pria muncul dan menahan protagonis dengan rantai energi sihir. Mereka adalah saudara-saudaranya yang menyerangnya tanpa ampun dengan pedang bercahaya merah. Aster berteriak kesakitan saat dilumpuhkan. Salah satu saudaranya mengejek bahwa orang yang tidak bersayap akan selalu tidak bersayap. Terbaring di salju, Aster bertanya mengapa ayahnya memungutnya jika hanya untuk dibuang. Sang Lord berlutut, menjambak rambutnya, dan mengungkapkan bahwa dia hanya membutuhkan kekuatan 7 sayap yang bersemayam di dalam tubuh bocah itu. Dia juga mengungkapkan bahwa ibu Aster hanyalah sarana untuk rencana gelapnya mendapatkan kekuatan lebih besar. Putus asa dan penuh kebencian, Aster berteriak dalam hati saat ayahnya pergi meninggalkannya dalam kedinginan. Saat dia merasa ajalnya tiba, segalanya tiba-tiba berubah menjadi putih dan hangat. Saat membuka mata, dia berada di pelukan seseorang di tengah salju. Dia menyadari bahwa ini bukan mimpi, tubuhnya telah berubah menjadi bayi. Dia melihat wanita yang memegangnya sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba, dia mendengar suara-suara dan melihat kilatan emas di mata seseorang yang memberi perintah. Sekelompok pria berkuda sedang mencari bayi yang dibawa wanita itu untuk Roderick. Aster terkejut dan menyadari bahwa dia telah kembali ke masa lalu. Dia mengerti bahwa jika dia tetap di sana, dia akan jatuh ke tangan Duk lagi. Dengan tekad kuat, dia mulai merangkak menjauh dari wanita yang tak bernyawa itu. Energi emas menyelimutinya saat dia berjuang menembus salju yang membeku. Meskipun tubuh bayinya terasa terbakar karena kelelahan, dia bersumpah akan bertahan hidup dan membalas dendam pada Roderick. Akhirnya, dia pingsan karena kelelahan tepat di depan kaki seseorang. Seorang gadis kecil berambut putih memanggil ayahnya setelah menemukan bayi itu. Pria berambut abu-abu muncul. Dia adalah Viscount dari keluarga Hifriet. Dia menggendong bayi itu, merasa heran dan kagum melihat jarak jauh yang telah ditempuh bayi tersebut sendirian di atas salju. Sementara itu, Aster tertidur lelap dengan ekspresi tenang. Dalam kegelapan mimpinya, dia melihat bayangan anak lain, seorang bayi berambut merah yang menyambutnya di antara bulu-bulu emas yang berterbangan. Tiba-tiba, dia terbangun kaget di dalam ranjang bayi, memikirkan sesuatu yang dia lihat di dalam mimpinya tersebut. Kemudian, si kecil melihat 4 anak menatapnya, dan salah satu dari mereka menyuruhnya untuk tidak nakal, yang membuatnya sangat bingung. Bocah itu sama sekali tidak memahami situasi saat ia dikelilingi oleh anak-anak lain. Salah satu anak perempuan memegangnya, tetapi bocah berambut hitam itu meronta mencoba melepaskan diri. Dengan satu lompatan, ia berhasil lolos dari pelukannya, membuat anak-anak lain cukup terkejut. Segera, bocah itu mulai merangkak pergi dengan raut wajah putus asa.
Salah satu gadis kecil terkejut dengan perilaku si kecil dan berteriak menyuruhnya berhenti, tetapi ia tidak mendengarkan dan terus melarikan diri, bertanya-tanya mengapa ia dikejar. Dalam keputusasiannya, sang protagonis mengulurkan tangannya dan energi emas mulai terpancar dari tubuhnya. Matanya bersinar terang dengan warna emas yang sama dengan aura sihirnya yang baru bangkit. Tiba-tiba, ia mulai melayang dan terkejut menyadari bahwa ini adalah sihir sungguhan. Terpukau oleh kekuatannya sendiri, bocah itu terus melayang tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian sihir itu gagal dan ia mulai jatuh dengan kecepatan tinggi tanpa kendali atas situasi tersebut. Dengan wajah penuh kepanikan, si kecil bersiap menghadapi benturan saat ia terus jatuh. Untungnya, sang Viscount muncul dan menangkapnya, menganggap bocah itu sangat misterius. Mata sang protagonis melebar karena terkejut saat ia mengenali pria yang menyelamatkannya. Ia kemudian teringat bahwa ini adalah Hifred, Viscount dari wilayah Heldrick, tanah milik ayahnya. Melihat ke arah Menshan, bocah itu bertanya-tanya apakah ini adalah rumah lain dari keluarga Elmheim. Kemudian kita melihat potret Hidritmu Elmheim, kepala keluarga Viscount dan cabang dari keluarga utama. Ia dan saudaranya, Logik, dikenal sebagai dua sayap, dan bersama-sama mereka melindungi keluarga kerajaan. Namun bocah itu ingat bahwa sang Viscount menemui ajalnya dalam perang saudara bersama seluruh keluarganya. Dengan informasi ini, ia akhirnya mengonfirmasi bahwa ia benar-benar telah kembali ke masa lalu dan ini adalah kesempatan keduanya. Namun, ia merasa putus asa memikirkan bahwa ia melarikan diri dari rumah Duk hanya untuk ditangkap oleh saudaranya. Seorang wanita menggendongnya dan bertanya-tanya apakah sihir bocah itu lepas kendali dan membuatnya terbang di udara. Wanita itu kemudian tersenyum lembut pada si kecil, tampak bahagia akhirnya memilikinya di dekatnya. Dengan pelukan hangat, wanita itu menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak perlu takut pada apapun lagi. Bocah itu terdiam 1000 bahasa melihat gerakan baik hati dari wanita yang terus memperlakukannya dengan cinta yang besar. Sementara itu, sang Viscount mengamati keduanya dengan ekspresi tenang dan penuh pertimbangan. Pria yang lebih tua itu mengulurkan tangannya dan menyatakan bahwa anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk membuktikan ucapannya, ia mengangkat baju bayi itu, menunjukkan sebuah lambang sebagai bukti. Melalui pantulan cermin, kita melihat pria dan wanita itu terkejut saat mereka mengenali simbol 7 sayap. Bocah itu menjadi putus asa saat melihat tanda di tubuhnya dan bertanya-tanya mengapa tanda itu ada di sana. Matanya bersinar emas pekat saat rasa terkejut sepenuhnya menguasai pikirannya. Ia kemudian teringat kata-kata Roderick yang mengatakan bahwa ia membutuhkan kekuatan 7 sayap yang dimilikinya. Kenangan tentang ayahnya yang menggendongnya dengan cara yang dingin dan penuh perhitungan terlintas di benaknya saat itu. Bocah itu akhirnya mengerti bahwa ia diambil hanya untuk diambil 7 sayapnya di masa depan. Dengan marah, bocah itu mempertanyakan bagaimana beraninya Roderick memanggilnya si tak bersayap setelah mengambil miliknya sendiri. Wanita itu bingung dengan perubahan mendadak pada ekspresi si kecil di pelukannya. Ia kemudian bertanya kepada Viscount apa yang berniat ia lakukan terhadap anak itu. Mendengar pertanyaan itu, si kecil berpikir situasinya buruk dan ia harus bertindak cepat. Ia tahu kekuatannya tidak boleh jatuh ke tangan keluarga Elmheim karena ia membutuhkannya untuk balas dendam. Namun yang mengejutkan, pria tua itu hanya berkata bahwa mereka akan mengadopsinya. Keputusan tak terduga ini membuat sang protagonis benar-benar terdiam tanpa reaksi. Dengan gerakan lembut, sang Viscount mengulurkan tangan untuk mengelus kepala bocah itu. Ia mengatakan bahwa bocah itu masih seekor anak burung yang belum bisa terbang sendiri dan membutuhkan bantuan. Pria tua itu berjanji akan merawatnya dan memikul tanggung jawab sampai hari di mana ia bisa terbang. Mata si kecil melebar mendengar kata-kata pria itu yang baik dan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, salah satu gadis kecil jatuh ke lantai setelah mendengar percakapan dari balik pintu kamar. Sang Viscount menyadari bahwa semua anak-anak telah menguping pembicaraan itu sedari tadi. Salah satu dari mereka kemudian mengaku bahwa mereka mengkhawatirkan bayi baru di rumah tersebut. Berkumpul sebagai keluarga, anak-anak mendekati ibu mereka yang sedang menggendong anggota keluarga terbaru. Wanita itu tersenyum pada si kecil sementara putri lainnya mendekat, penasaran ingin melihatnya. Dengan senyum tenang, ibu baru itu menatap bayi di pelukannya dengan banyak cinta dan kasih sayang. Ia mengangkatnya dan memanggilnya Aster, nama sebuah bintang baru yang lahir di keluarga mereka. 10 tahun berlalu, dan kita melihat Menshan megah keluarga Viscount di hari yang cerah. Tuan Hifred, yang kini sudah lebih tua, disambut oleh salah satu bawahannya di pintu masuk rumahnya. Dalam pantulan bingkai foto, kita melihat seorang pemuda sedang membersihkan kaca dengan kain di tangannya. Berikutnya, Aster yang sudah dewasa dan percaya diri melangkah keluar dari kereta dengan pedang di pinggangnya. Pemuda itu membantu seorang wanita muda berambut merah keluar dari kereta, memanggilnya Kakak Alven. Wanita muda itu berterima kasih atas sikap baiknya, dan kita ingat bahwa dia adalah salah satu bayi yang menyambutnya dulu. Keduanya berjalan bersama dengan ekspresi serius, dan Aster tampak sangat fokus pada tujuannya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju majelis tarian pedang, sebuah acara yang sangat penting bagi para bangsawan. Acara tahunan ini diselenggarakan oleh keluarga Ducal dan mempertemukan semua keluarga bela diri bangsawan. Ini adalah tempat di mana setiap keluarga memamerkan kekuatan mereka dan juga menguji pendekar pedang terbaik mereka dalam pertempuran.
Kedua bersaudara itu kemudian bergabung dengan kerumunan bangsawan muda lainnya yang menunggu dimulainya acara. Orang-orang mulai bergosip tentang keluarga Viscount dan anak angkat yang asal-usulnya tidak diketahui. Dengan mata jahat, mereka bertanya-tanya seberapa besar keluarga Viscount berencana mencoreng nama Elmheim. Salah satu bangsawan kemudian menunjuk ke punggung sang protagonis, mengidentifikasikannya sebagai anak angkat tersebut. Kakaknya memperhatikan tatapan-tatapan itu dan memberitahu sang pemuda untuk tidak mempedulikan komentar jahat. Dengan tangan terkepal, kakaknya menyatakan bahwa di tempat ini, yang lemah akan selalu dihancurkan tanpa ampun. Keduanya berdiri berdampingan dengan tatapan bertekad, siap menghadapi apapun yang menghadang. Ayah mereka kemudian menjelaskan bahwa inilah kedudukan keluarga Viscount saat ini di antara para bangsawan. Sang Viscount melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan kenyataan pahit ini kepada putra angkatnya. Dengan tatapan serius, pria tua itu bertanya apakah sang pemuda kecewa dengan situasi tersebut. Namun dengan senyum percaya diri dan mata yang bersinar, Aster mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan sikap dingin mereka. Ayah bocah itu tertawa, merasa lega dengan jawaban putranya, tampak sangat bangga padanya. Dalam kehidupan masa lalunya, debut sosial Aster ditandai dengan kekalahan memalukan di sebuah arena. Tempat itu menyimpan kenangan pahit. Namun sekarang, dengan 7 sayapnya yang telah kembali, semuanya akan berbeda. Dengan mata emasnya yang bersinar terang, ia bersumpah bahwa kali ini ia tidak akan dipermalukan oleh siapapun. Kemudian mereka bertiga berjalan menuju aula besar acara, siap untuk apa yang akan datang. Dari salah satu jendela, 2 bangsawan muda memperhatikan kedatangan keluarga Viscount dengan tatapan menghina. Pemuda berambut hitam itu merasakan tatapan jahat tersebut, tetapi tidak membiarkannya mengganggunya. Dengan langkah mantap, mereka terus menuju aula, siap untuk melakukan debut mereka. Dengan senyum percaya diri, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia akan memiliki debut sosial yang mulia kali ini. Di era di mana ksatria berkuasa, kekuatan adalah hal terpenting bagi bangsawan. Kekuatan diukur dari penguasaan pedang dan keterampilan mereka dalam pertempuran. Pertarungan di arena dianggap sebagai puncak kemahiran pedang dan ujian bagi para prajurit terbaik. Keagungan dalam pertempuran adalah cara seorang bangsawan menunjukkan kemasyhuran dan kekuatan keluarga mereka. Saat keduanya bertarung di arena, kerumunan penonton memperhatikan setiap gerakan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, kedua pendekar pedang itu saling menerjang dalam serangan yang cepat dan menentukan. Namun, simbol mutlak kekuatan dan keagungan adalah medali, sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dengan satu pukulan presisi, pemuda berambut terang itu berhasil melucuti senjata dan mengalahkan lawannya di arena. Pemuda berambut merah itu terkejut setelah dikalahkan secara memalukan di depan semua orang. Sang pemenang kemudian mengangkat pedangnya, memamerkan simbol yang mewakili kekuatan dan keagungan. Tanda bersinar di tangannya adalah medali, bukti kekuatan dan kehormatannya sebagai seorang ksatria. Menonton dari kotak penonton, keluarga Viscount berkomentar bahwa tempat itu tetap terasa menyesakan seperti biasanya. Salah satu gadis kemudian berkata bahwa sekarang dia mengerti mengapa saudara perempuan lainnya tidak ingin datang ke festival tersebut. Sang protagonis teringat akan kehidupan masa lalunya dan para perundung yang mempermalukannya di tempat itu. Ingatan tentang kekalahannya yang telak di acara yang sama muncul kembali di benaknya. Saudarinya menyadari perubahan ekspresinya dan memanggil namanya, tampak khawatir. Dia bertanya apakah pemuda itu gugup karena ini adalah festival tari pedang pertamanya, tetapi dia membantahnya dan mengatakan bahwa dia tidak merasa nostalgia, melainkan menganggap semuanya memuakan. Gadis berambut merah itu benar-benar bingung dengan jawaban saudaranya yang tidak terduga. Viscount kemudian mengatakan dia harus pergi ke pertemuan dan meminta putranya untuk menjaga saudarinya. Gadis itu mengeluh, mengatakan bahwa dia lebih tua, tetapi pemuda itu menggodanya dengan mengatakan bahwa dia ceroboh. Sang ayah kemudian menasihati pemuda itu untuk menggunakan waktu tersebut guna menjalin koneksi baru. Namun sebelum pergi, dia memperingatkannya untuk memastikan tidak ada yang mengetahui tentang 7 sayap. Setelah ayahnya pergi, sang anak berpikir bahwa menyembunyikan kekuatannya akan lebih sulit dilakukan daripada diucapkan. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan bermusuhan dari semua bangsawan lain di aula yang mengarah padanya. Sambil menghela napas, sang protagonis berpikir betapa sulitnya bersosialisasi dalam suasana yang penuh permusuhan. Meski begitu, tatapan tekad muncul di mata emasnya yang cerah. Saudarinya melihatnya berjalan pergi dan bertanya kemana dia pergi terburu-buru. Dengan percaya diri, pemuda itu hanya menjawab bahwa dia akan mencari beberapa teman di sekitar sini. Dia kemudian mendekati sekelompok bangsawan muda yang sedang bersantai di sofa. Salah satu bocah berambut merah memperhatikannya dan bertanya dengan kasar siapa dia sebenarnya. Tanpa gentar, sang protagonis memperkenalkan diri dan memanggilnya Kakak Dallas dengan nada yang sangat tenang. Dia kemudian mengungkapkan nama lengkapnya sebagai Aster F. Elmheim dan mengatakan bahwa dia adalah adiknya. Bocah berambut merah itu terkejut, dan sang pemuda menjelaskan bahwa dia melihatnya dari jauh dan datang untuk menyapa. Bangsawan lain kemudian menjelaskan kepada Dallas bahwa ini adalah anak yang diadopsi oleh keluarga Viscount. Dengan pandangan penuh kebencian, Dallas berkata itulah sebabnya orang lain itu memiliki keberanian untuk menggunakan huruf F di namanya. Sang protagonis kemudian teringat bahwa Dallas dan Brian adalah orang-orang yang mengkhianatinya di kehidupan masa lalu. Dengan ingatan ini,
Dia merasa menyedihkan bahwa dia pernah menganggap mereka berdua mengintimidasi. Sekarang di matanya, mereka hanya tampak seperti anak-anak yang bermain kostum di atas panggung yang terang benderang. Saudarinya kemudian memanggil namanya, mencoba menariknya keluar dari pikiran yang gelap dan berat. Dia menarik lengannya dan mengajak mereka pergi karena dia sudah menyapa. Tiba-tiba, bocah berambut merah itu memanggil namanya dan dia menegang karena diperhatikan. Dengan senyum mengejek, dia bertanya apakah gadis itu masih bersembunyi di balik ayahnya. Dia kemudian mengajaknya bergabung, mengatakan itu adalah perintah dari rumah utama keluarga, tetapi wanita muda itu menolak dan menyatakan bahwa tidak ada hubungan tuan pelayan di antara keluarga mereka. Sang protagonis menghentikannya pergi dengan memegang lengannya dan memintanya menunggu sebentar. Dengan tangan yang kuat di pergelangan tangannya, dia berkata bahwa dia belum selesai berbicara dengan yang lain di sana. Pemuda berambut hitam itu kemudian berbalik ke arah kelompok tersebut dengan ekspresi serius dan bertekad. Dengan tatapan jahat, si rambut merah bertanya apakah bocah itu mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mendengar itu, dia menghina ayah gadis tersebut, mengatakan bahwa dia adalah seorang ksatria yang bahkan tidak bisa melindungi raja. Bangsawan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa pria itu menanggung kesalahan dan lengannya dipotong oleh saudaranya sendiri. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa dia senang dia tidak memiliki darah pecundang di nadinya. Dengan marah, wanita muda berambut merah itu berteriak padanya untuk menarik kembali apa yang dia katakan tentang ayahnya sekarang juga. Tanpa pikir panjang, dia menyiramkan minumannya ke wajah bocah itu dan berkata dia tidak akan membiarkan penghinaan tersebut. Pemuda itu menghinanya dan berkata ayahnya pasti sangat kecewa memiliki putri sepertinya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia memperingatkannya bahwa ini bukan ruang dansa dan dia harus bersikap sopan. Bangsawan itu mempermalukannya dan menyuruhnya memakai kain buruk lain kali agar dia tidak keberatan jika basah. Tiba-tiba, sang protagonis mendekat dan berkata dia merasa khawatir sebelum tiba di tempat tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dia takut dia tidak akan merasakan kemarahan sedikitpun bahkan setelah melihat wajah mereka lagi. Dengan tatapan bertekad, dia kemudian dengan dingin mengambil botol dari salah satu bangsawan di sampingnya. Dia menatap saudarinya dan berkata bahwa sebenarnya adalah sebuah kelegaan bisa berada di sana lagi untuk menghadapi mereka. Mendengar itu, pemuda itu melemparkan botol ke udara dan memancing perhatian Dallas dengan nada provokatif. Bangsawan berambut merah itu nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi saat botol itu jatuh cepat ke arahnya. Namun dengan gerakan cepat, sang protagonis memotong botol itu di udara dan berkata, "Senang melihat mereka lagi." Bangsawan itu benar-benar basah kuyup oleh minuman dan terkejut oleh tindakan pemuda itu. Dengan pedang di tangan, dia menghadapi saudara angkatnya sementara yang lain memanggilnya dengan putus asa. Pemuda itu kemudian mencicipi minuman di jarinya dan menyadari itu hanyalah jus anggur. Dengan senyum licik, dia berkata minuman itu sangat cocok untuk bangsawan manja sepertinya. Kita kembali ke 3 tahun di masa lalu di mana sebuah suara meminta pemuda itu untuk bertahan selama pertarungan. Salah satu saudarinya menangis putus asa dan bertanya apakah dia mencoba menyakiti yang lain. Energi emas tampak lepas kendali dan menakuti gadis-gadis kecil yang bersamanya saat itu. Kekuatan 7 sayap meledak dengan berbahaya dan dia tidak pernah membayangkan itu akan begitu kuat. Viscount tampak sangat khawatir dan bertanya-tanya apakah kekuatan itu benar-benar bisa dikendalikan. Dia kemudian mempertanyakan apakah bocah itu dan dirinya sendiri akan mampu menguasai kekuatan yang besar dan berbahaya tersebut. Kembali ke masa kini, seorang penjaga berlari ke ruang pertemuan Viscount dengan berita buruk. Pria tua itu bertanya apa yang terjadi karena mereka sedang berada di tengah konferensi. Penjaga itu mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga utama dan cabang Elheim sedang dalam duel sekarang. Mendengar berita itu, kedua pemimpin keluarga memiliki ekspresi yang sangat serius dan tegang. Tanpa pikir panjang, Viscount bangkit dan bergegas keluar ruangan untuk melihat apa yang terjadi. Putrinya melihatnya dan bertanya apa yang terjadi hingga ayahnya terburu-buru. Salah satu bangsawan dari keluarga utama tersenyum melihat perkelahian yang mulai memanas di antara para pemuda. Dia kemudian berkomentar bahwa pertarungan antara saudara dari keluarga Elheim bukanlah sesuatu yang bisa dilihat setiap hari. Duke dan Viscount mengamati pemandangan tersebut. Bangsawan lainnya juga menyaksikan situasi itu dengan ekspresi khawatir dan penasaran. Duke tersenyum licik dan berpikir bahwa festival ini bisa segera menjadi sangat kacau. Dengan angkuh, Dallas menyebutnya bodoh karena mencari masalah dengan keluarga Duke seperti itu. Dia kemudian menunjukkan lambang 4 sayapnya, membuktikan bahwa dia berada di tingkat yang sangat berbeda. Dengan tatapan menghina, si rambut merah kemudian menuntut agar protagonis menunjukkan lambang sayapnya sendiri. Si rambut merah kemudian mengejek sang protagonis, bertanya apakah dia malu untuk menunjukkan lambangnya. Dengan senyum jemawa, pemuda itu berkata bahwa pamer dengan pola sederhana adalah hal yang memalukan. Dallas merasa geram dengan provokasi dan keberanian pemuda yang menantangnya tanpa rasa takut tersebut. Pemuda itu kemudian mengusulkan jika ia menang, Dallas harus meminta maaf kepada saudara perempuannya. Si rambut merah menerima tantangan itu, namun mengatakan bahwa jika ia menang, pemuda itu akan menjadi anjingnya selamanya. Tanpa membuang waktu, Dallas menerjang dengan pedangnya dan keduanya memulai pertempuran sengit di aula. Bilah pedang beradu dengan kuat dan sang protagonis berhasil menahan serangan tersebut tanpa banyak kesulitan.
Pemuda berambut hitam itu berdiri tegak dan fokus sambil memegang pedangnya dengan kekuatan besar. Kemudian, Dallas menggunakan kekuatan lambang 4 sayap untuk memperkuat serangan berikutnya dengan sihir. Aura merah menyelimuti pedangnya dan ia melepaskan serangan dahsyat ke arah lawannya. Melihat kejadian itu dari jauh, saudara perempuannya meneriakkan namanya, tampak sangat khawatir dengan hasilnya. Sementara itu, Sang Duk menyaksikan pertarungan dengan senyuman dan berpikir bahwa kemampuan pedang putranya masih belum matang. Namun, ia tahu bahwa kekuatan sihir lambang tersebut menutupi kurangnya keterampilan pedangnya. Ia menjelaskan bahwa sihir 1 sayap ibaratnya lilin kecil yang sangat lemah. Sementara itu, sihir yang terkandung dalam 4 sayap ibarat ledakan kekuatan yang dahsyat dan destruktif. Dengan senyum jahat, si rambut merah bertanya kemana perginya semua keberanian lawannya tadi. Ia kemudian mengejeknya, menanyakan apakah dia tidak ingin membuatnya meminta maaf atas kata-katanya. Dengan marah, Dallas menuntut agar sang protagonis menunjukkan kekuatannya dan berhenti bersembunyi di balik pertahanan. Si rambut merah kemudian menyiapkan serangan terakhir dengan kedua tangan untuk mengakhiri pertarungan sekali dan selamanya. Salah satu bangsawan tersenyum puas dan berkata bahwa pertandingan sudah diputuskan dengan serangan itu. Aura emas menyelimuti pedang sang protagonis saat ia bersiap untuk serangan balik terakhir. Dengan gerakan cepat, ia menangkis pukulan Dallas dan kedua energi itu beradu dengan kuat. Si rambut merah benar-benar terkejut karena tidak menyangka serangannya bisa dihentikan dengan begitu mudah. Dengan senyum percaya diri, pemuda berambut hitam itu memberitahu lawan bahwa dia terlalu banyak bicara. Ia kemudian membalas dengan tendangan dan membuat bangsawan itu terpental dengan satu serangan presisi. Pemuda itu berdiri dengan postur yang kokoh, aura emasnya bersinar intens di sekelilingnya. Ia berpikir bahwa ia telah menunggu selama 10 tahun untuk mempelajari sihir di rumah Viscount hanya demi membalas dendam. Matanya bersinar dengan tekad saat ia bersiap melanjutkan pertarungan melawan Dallas. Tanpa ragu, pemuda itu maju dengan serangkaian pukulan cepat dan kuat terhadap lawannya. Si rambut merah tidak mampu membela diri dan akhirnya berlutut, benar-benar kewalahan. Saudara laki-lakinya yang lain menyaksikan adegan itu dengan terkejut. Tidak percaya Dallas bisa didesak mundur seperti itu. Pada saat itu, energi hijau dan kuning mendorong bangsawan tersebut kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam keputusasaan, ia berteriak bahwa ia adalah pemilik 4 sayap dan tidak bisa dikalahkan oleh orang seperti Aster. Namun, sang protagonis menghadapinya dengan tatapan dingin, tidak peduli dengan kekuatan lawan. Ia kemudian melepaskan serangan kuat lainnya yang melesat ke arah bangsawan berambut merah tersebut. Para bangsawan lainnya terkejut dan bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar akan memenangkan pertarungan seperti itu. Semua orang terkejut dan berkomentar bahwa masih ada monster seperti dia di keluarga Elheim. Dengan tatapan fokus, pemuda itu melanjutkan serangannya tanpa memberikan kesempatan kepada lawan untuk bernapas. Viscount menyaksikan adegan itu dengan cemas di samping putrinya dan berkata bahwa situasinya buruk. Dengan wajah penuh amarah, Dallas mencoba melawan kekuatan lawannya yang luar biasa. Pada saat itu, ingatan tentang Viscount yang terluka parah oleh saudaranya terlintas di benak pemuda itu. Pria itu tertawa gila sementara kerabatnya jatuh kalah. Tidak mampu menahan diri dengan mata yang bersinar karena marah, sang protagonis melepaskan aura emas yang bahkan lebih kuat lagi. Putus asa, Dallas berteriak agar dia berhenti, tetapi kemarahan pemuda itu tampaknya sudah lepas kendali. Melihat kejadian itu, keluarganya di tribun meneriakkan namanya, mencoba menghentikannya agar tidak bertindak terlalu jauh. Ledakan energi yang besar melemparkan bangsawan berambut merah itu ke belakang dengan kekuatan besar. Sang Duk hanya menyaksikan adegan itu dengan tangan bersedekah, tampak tidak peduli pada putranya. Sang protagonis kemudian menghentikan serangannya dan menancapkan pedangnya ke tanah tepat di depan lawannya. Terbaring di tanah, Dallas merasa ketakutan dan pemuda itu menyuruhnya untuk datang dengan pakaian compang-camping lain kali. Dengan tatapan dingin dan superior, pemuda itu memanggilnya sepupu, menunjukkan semua penghinaannya. Ia kemudian berbalik dan melihat keluarganya di tribun yang mengawasinya dengan takjub. Pemuda itu menyatakan bahwa ia bukan lagi si abu tak bersayap, menunjukkan bahwa kelemahannya yang dulu telah hilang. Dengan senyum percaya diri, ia berpikir bahwa menyadari hal ini akhirnya menjernihkan pikirannya sepenuhnya. Tiba-tiba, mata pemuda itu bersinar dengan rona kemerahan saat ia merasakan kehadiran jahat. Ia melihat ke arah atas tangga dan melihat sosok menyeramkan dengan aura merah gelap. Sang protagonis terkejut saat menyadari siapa pemilik kekuatan yang luar biasa dan jahat itu. Pria itu menatap tajam ke arah pemuda itu dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Dengan keringat dingin di wajahnya, pemuda itu tidak percaya ia melihat mantan ayahnya di sana, di depannya. Para bangsawan tidak percaya bahwa putra bungsu Viscount mengalahkan putra ketiga dari keluarga utama. Namun kedatangan sang Lord membuat semua orang dalam situasi buruk karena dia tidak akan tinggal diam atas penghinaan tersebut. Sang protagonis merasakan kehadiran yang mengintimidasi dan berbalik menghadapi pria yang mendekat itu. Terbaring di tanah, Dallas tertawa gila setelah melihat ayahnya akhirnya tiba untuk menyelamatkannya. Pemuda itu kemudian berhadapan langsung dengan pemimpin keluarga Elheim, Lord Rodri yang perkasa. Pria yang lebih tua itu menatapnya dengan pandangan serius dan marah, tampak sama sekali tidak senang dengan situasi tersebut. Dengan wajah penuh kebencian, pemuda itu mengingat nama orang yang mengkhianatinya di kehidupan masa lalunya.
Si rambut merah kemudian merangkak ke arah ayahnya dan memegangi kakinya, dengan putus asa meminta bantuan. Dengan air mata di matanya, Dallas memanggilnya ayah, berharap ayahnya akan membelanya dari sang protagonis. Ia kemudian menunjuk ke arah pemuda itu dan menuduhnya sebagai bajingan yang berani menantang keluarga. Bangsawan itu kemudian memohon kepada ayahnya untuk menggunakan kekuatannya dan memberi pelajaran pada pemuda itu. Tiba-tiba, sang Lord menginjak tangan putranya sendiri di lantai dengan kekuatan yang brutal dan dingin. Dallas menjerit kesakitan dan terkejut oleh tindakan tak terduga ayahnya yang menghukumnya tanpa ampun. Bangsawan lain yang ngeri melihat kejadian itu dan tidak mengerti kekejaman pria tersebut terhadap putranya sendiri. Bahkan saudara laki-laki Dallas terdiam melihat tangan si rambut merah dihancurkan seperti itu. Sang Lord kemudian mempermalukannya, bertanya mengapa dia menangis setelah menyeret nama baik keluarga ke dalam lumpur. Melihat kejadian itu, Viscount berteriak agar saudaranya menghentikan kekejaman tersebut dan tidak melukai bocah itu. Tetapi sang Lord mengabaikannya dan mengatakan kepada Dallas bahwa dia tidak berhak memegang pedang. Keheningan yang tegang memenuhi aula saat semua orang menyaksikan adegan itu dengan terkejut dan tak bisa berkata-kata. Kedua bersaudara itu kemudian saling berhadapan dengan tatapan penuh kebencian, siap untuk konfrontasi langsung. Pemuda berambut hitam itu melangkah maju dan mengarahkan pedangnya ke arah sang Lord, mempertanyakannya. Ia kemudian mengatakan bahwa sepupunya belum meminta maaf kepada saudarinya, Alvan, seperti yang dijanjikan. Dengan tatapan menantang, pemuda itu meminta pamannya untuk menunda hukuman sampai setelah permintaan maaf dilakukan. Pria yang lebih tua itu mencemoohnya dan bertanya apakah ia pikir dirinya adalah seorang Elheim hanya karena menjadi yatim piatu. Tetapi pemuda itu menjawab bahwa ia adalah putra Viscount dan mempelajari kebanggaan seorang satria darinya. Sang Lord tampaknya tidak peduli dengan jawaban itu dan hanya menatap keluarganya di tribun. Ia kemudian menuduh pemuda itu telah menodai reputasi keluarga utama dengan sikapnya. Duke mengamati adegan itu dan memahami bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang terlihat. Bangsawan lain berkomentar bahwa ini tidak bisa diselesaikan hanya sebagai pertengkaran anak-anak sederhana. Seorang pemuda berambut terang tersenyum licik, tampak menikmati semua kekacauan yang terjadi. Salah satu pria di sana kemudian teringat bahwa ayah bocah itu telah mengorbankan lengannya sebagai harga atas ketidakloyalannya. Sang Lord kemudian mempertanyakan pemuda itu tentang apa yang siap ia korbankan demi kelancangannya. Dengan segala hormat, pemuda itu bersiap memberikan jawabannya tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Ia mengatakan bahwa itu bukanlah pertengkaran biasa, melainkan sebuah duel untuk membalas penghinaan dengan pedangnya. Pria yang lebih tua itu menjadi marah mendengar kata-kata menantang dari si bocah. Pemuda itu kemudian menggunakan kata-kata sang Lord sendiri untuk menyerangnya balik dan menyatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan apapun. Melihat kejadian itu, Alvan menjadi sangat khawatir terhadap adiknya yang menghadapi paman mereka tanpa mundur sedikitpun. Bangsawan berambut terang itu menganggapnya lucu dan berkomentar bahwa bocah itu baru berusia 10 tahun. Mata sang Lord berkedut karena marah melihat keangkuhan pemuda di hadapannya. Ia kemudian memahami situasinya, menghunus pedang, dan bersiap untuk konfrontasi. Ia memerintahkan pemuda itu untuk mengambil posisi bertarung demi duel tersebut. Sang protagonis terkejut karena tidak menyangka akan ditantang langsung oleh sang Lord. Tiba-tiba, pria tua itu menerjang maju dengan kecepatan yang luar biasa ke arahnya. Pukulan sang Lord menghancurkan lantai, menciptakan kawah besar akibat benturan tersebut. Adiknya menyaksikan kejadian itu dengan ngeri, tidak mampu melakukan apapun untuk membantu. Dalam keputusasaan, sang Viscount meneriakkan nama saudaranya untuk mencoba menghentikannya. Saat itulah, ayah angkat bocah itu melompat untuk menangkis serangan sang Lord. Dua pedang beradu dengan kekuatan hebat di tengah aula. Kedua bersaudara itu pun memulai pertempuran sengit yang penuh percikan api. Setelah bentrokan berakhir, sang Viscount berlari untuk memastikan keadaan putranya. Tiba-tiba, sebuah pilar es meletus dari lantai, memisahkan kedua belah pihak. Pria yang lebih tua itu bingung dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Terluka, sang protagonis bangkit dengan susah payah namun tetap berdiri tegak. Wajahnya terluka, tetapi matanya berkobar dengan tekad yang murni. Sang Lord hanya menyaksikan pemandangan itu dari jauh dengan tatapan meremehkan. Ia kemudian berbalik dan mulai berjalan keluar dari aula utama. Sang Viscount bergegas menangkap pemuda itu sebelum ia jatuh pingsan ke lantai. Dengan kelelahan, pria tua itu memanggil namanya dengan raut wajah yang sangat cemas. Dengan wajah terluka, pemuda itu mengatakan bahwa ia telah melindungi adiknya dan janji mereka. Terharu, sang Viscount memujinya, mengatakan bahwa ia sangat luar biasa dalam pertarungan tersebut. Roderick kemudian berbalik dan menaiki tangga tanpa sepatah kata pun, diikuti oleh putranya tepat di belakang. Di atas sana, salah satu bangsawan berkomentar bahwa sang Duke menggunakan cara yang sangat kekanak-kanakan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Ia mengatakan bahwa jika Duke membiarkan bocah itu menang, reputasi keluarga akan hancur berantakan. Jadi, itu adalah kesepakatan yang adil. Meski menghadapi penguasa besar, pemuda itu tetap teguh dan menjadi bintang yang sedang naik daun di sana. Bangsawan itu mengaku merasa tegang, takut kalau keluarga Elmheim akan terpecah menjadi dua. Kemudian seorang pria tua berkata bahwa panah kekacauan sedang mendekat bersama badai yang bisa memecah belah dunia. Sementara itu,
Sang Viscount memeluk bocah yang terluka itu dan adik perempuannya berlari dengan putus asa untuk membantunya di aula. Beberapa waktu kemudian, di hari yang cerah, kita melihat beberapa pria sedang berlatih di luar rumah besar. Beberapa ksatria memperhatikan latihan tersebut dengan ekspresi terkejut dan kagum. Sang protagonis berlatih dengan pedang kayu dan berhasil mengalahkan lawannya tanpa kesulitan. Salah satu ksatria yang menonton terkejut oleh keahlian pemuda itu dan memujinya. Pemuda berambut hitam itu tetap fokus pada latihan, dan pria itu memanggilnya Tuan Muda Aster. Ksatria lain berkomentar bahwa ia memiliki keterampilan yang menakutkan untuk anak berusia 10 tahun. Ia melanjutkan bahwa pemuda itu baru saja menumbangkan putra ketiga Lord Roderick. Di sela kejadian itu, temannya tersenyum dan berkata bahwa ini adalah cerita yang menyegarkan karena keluarga utama telah menindas mereka sejak lama. Sambil berlatih, pemuda itu berpikir bahwa ia telah menunjukkan kekuatan dan kehadirannya yang cukup di pertemuan tari pedang. Ia yakin ini akan membungkam suara-suara yang mengejek keluarga Viscount dan menyebut mereka memalukan. Namun, pemuda itu tahu bahwa target aslinya masih keluarga Elmheim sendiri dan mantan ayahnya. Itulah sebabnya ia ingin menguji sejauh mana kekuatannya dalam duel melawan Dallas di aula tersebut. Ingatan tentang pertarungan melawan Sang Lord muncul di benaknya saat ia melanjutkan latihan intensifnya. Dengan tatapan penuh tekad, sang protagonis tahu bahwa pada levelnya saat ini, ia belum bisa mengalahkan Roderick. Ia berpikir bahwa lambang sayap hanyalah ukuran kekuatan sihir laten dan ia belum bisa menggunakan ketujuh sayapnya. Bocah itu tahu bahwa terlahir dengan kekuatan akan sia-sia jika tidak bisa menggunakannya, menyebutnya sebagai potensi yang terbuang. Dengan gerakan cepat, pemuda itu melanjutkan latihannya dan menerjang lawannya. Matanya bersinar dengan warna emas yang intens saat ia berkonsentrasi penuh dalam pertarungan melawan sang ksatria. Dengan satu pukulan presisi, sang protagonis mematahkan pedang pria itu dan berteriak menanyakan siapa lawan berikutnya. Semua ksatria lainnya sudah tergeletak di tanah, kalah telak oleh pemuda itu. Tiba-tiba, sebuah suara bertanya apakah ia berbuat ulah lagi sambil memperhatikan dari jauh. Adiknya, Alven, muncul dan berkata bahwa adiknya itu tidak punya batasan, tetapi ayah mereka sedang memanggilnya. Pemuda itu setuju dan mulai berjalan ke arahnya, melewati para ksatria yang tumbang. Saat itu, pemuda tersebut memperhatikan pakaian yang dikenakan kakaknya dan tampak terkejut. Gadis itu menoleh dan bertanya ada apa dengan ekspresi penasaran. Ia berkomentar bahwa itu adalah pemandangan yang langka dan bertanya bukankah dulu kakaknya benci memakai pakaian jenis itu. Tetapi sang kakak menjawab bahwa segala sesuatu butuh keseimbangan dan adiknya telah menginspirasinya untuk tidak diam saja. Sang protagonis sedikit bingung dengan jawaban kakaknya. Sambil tersenyum, sang kakak mengambil pedang latihannya dan berkata bahwa saat ia kembali nanti, sang adik harus menghabiskan banyak waktu bersamanya. Pemuda itu tersenyum melihat sikap kakaknya, merasa senang dengan tekadnya. Ia lalu bercanda meminta kakaknya untuk tidak terlalu keras padanya di sesi latihan berikutnya. Beberapa waktu kemudian, bocah itu mengetuk pintu kantor ayah angkatnya. Ia masuk dan mendapati sang Viscount duduk di mejanya dengan ekspresi sangat serius. Pemuda itu bertanya apa yang ayahnya butuhkan, dan sang Viscount memintanya duduk untuk berbicara. Duduk di sofa, sang protagonis menunggu kata-kata ayahnya dengan wajah tenang. Pria tua itu memulai dengan mengatakan bahwa 10 tahun telah berlalu sejak mereka menyambutnya ke dalam keluarga. Ia melanjutkan bahwa ia sempat berpikir untuk menunggu sampai bocah itu sedikit lebih dewasa. Saat itu, sang Viscount meletakkan sebuah cincin di atas meja dan bocah itu bertanya apa itu dengan terkejut. Sang ayah mengungkapkan bahwa cincin itu adalah bukti kepala keluarga Viscount berikutnya. Dengan tatapan serius, ia menyatakan ingin Aster menggantikannya, membuat mata pemuda itu berbinar. Sang Viscount menjelaskan bahwa posisi keluarga mereka sedang sangat sulit, dan pemuda itu sudah mengetahui hal ini. Ia melanjutkan bahwa meskipun mereka adalah cabang dari keluarga Elmheim, mereka memiliki wilayah sendiri untuk dilindungi. Pria itu berkata mereka tidak bisa membiarkan kursi penerus kosong selamanya. Pemuda itu kemudian bertanya apakah saudara-saudaranya setuju dengan keputusan mendadak ini. Sang ayah menjawab bahwa ia akan memberitahu semua orang di Akademi Ksatria tempat saudara-saudaranya berada. Pemuda itu teringat saudara perempuannya yang lain, Malva dan Kudo, dan mempertanyakan apakah mereka juga akan tahu. Dalam pikirannya, bocah itu tersenyum dan berkata mereka tidak akan senang, terutama Kudo. Ayah angkatnya menjelaskan bahwa Kudo tidak menyukainya hanya karena ia terlahir sebagai laki-laki dengan 7 sayap. Mendengar itu, sang protagonis berdiri dan menolak tawaran untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Ia mengatakan bahwa ia belum bisa mengendalikan sihirnya dan hampir menyakiti kakaknya sendiri karena sifatnya yang belum dewasa. Pemuda berambut hitam itu menyatakan bahwa tidak ada yang bisa meyakinkan saudara perempuan yang sedang marah, dan ia merasa belum siap. Pria yang lebih tua itu hanya mengamati sikap putranya dengan ekspresi tenang dan penuh pemikiran di wajahnya. Dia kemudian berkomentar bahwa pemuda itu selalu membuatnya ragu apakah dia benar-benar hanya anak biasa. Dengan senyuman, sang Viscount mengatakan bahwa dia menganggap cincin itu sebagai hadiah untuk pertemuan tersebut dan membuka sebuah kotak. Namun ia melanjutkan dan mengatakan bahwa sepertinya sang anak akan lebih menyukai apa yang ada di dalam kotak itu. Mata bocah itu melebar karena terkejut saat melihat isi kotak tersebut, dan dia bertanya-tanya apa itu.
Pria yang lebih tua itu kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah pedang sihir Graham, harta karun keluarganya. Ini adalah bilah sihir pemangsa, satu-satunya senjata yang mampu mengendalikan kekuatan 7 sayap, Seven Wings. Sang Viscount kemudian membawa pemuda itu ke hutan dan mengatakan bahwa tempat ini seharusnya cocok untuk apa yang dia rencanakan. Pemuda itu bertanya mengapa mereka tidak pergi ke aula pelatihan, dan pria tua itu menjawab bahwa itu adalah tindakan pencegahan. Dia ingat bahwa putra angkatnya memiliki kebiasaan menghancurkan barang-barang selama pelatihannya. Pria itu menjelaskan bahwa pedang Graham adalah bilah terkenal yang diwariskan hanya kepada putra sulung keluarga tersebut. Dengan cahaya yang intens, pedang itu tampak diaktifkan di tangan pria tua itu dengan kekuatan yang sangat besar. Sang protagonis benar-benar terkejut melihat pemandangan itu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bocah itu kemudian menyadari bahwa senjata itu tidak memiliki bilah fisik dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar pedang. Tetapi ayah angkatnya memasukkannya dengan kekuatan sihir dan bilah energi merah muncul dari gagangnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa senjata itu adalah bilah potensi yang disempurnakan oleh kekuatan penggunanya. Seketika, sebuah serangan energi merah yang kuat melonjak ke depan, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya di hutan. Ledakan itu begitu kuat sehingga menciptakan pusaran udara dan debu, menunjukkan kekuatan luar biasa dari pedang sihir tersebut. Pria itu memperingatkan bahwa dengan kekuatan yang biasa-biasa saja, penggunanya bisa terkuras oleh bilah tersebut, dan pedang itu memiliki sejarah tersendiri. Dengan tatapan serius, dia menawarkan pedang itu kepada pemuda tersebut dan bertanya apakah dia ingin mencoba menggunakannya. Tanpa berpikir panjang, sang pemuda mencengkram gagang pedang dengan kedua tangannya, siap untuk menguji kekuatannya sendiri. Aura emas menyelimutinya saat dia memusatkan mana ke dalam senjata untuk menciptakan bilahnya sendiri. Energi emas itu kemudian meledak dengan kekuatan yang dahsyat, dan bocah itu tampak berjuang untuk mengendalikannya. Dia menyadari bahwa mananya mengalir ke dalam pedang dengan sendirinya, tanpa perintahnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya besar melesat ke langit, dan salah satu ksatria di halaman memperhatikan kilatan tersebut. Salah satu dari mereka bertanya apakah ada komet jatuh, tetapi temannya mengatakan itu sebaliknya, sesuatu terbang ke langit. Saudarinya juga mengamati pemandangan itu, dan salah satu pria bertanya kepada yang lain apa maksudnya. Saudarinya kemudian menatap langit dan berkata bahwa itu pastilah perbuatan sang protagonis. Saat itu, sang pemuda memegang pedang dengan senyum dan berkata bahwa itu luar biasa. Tetapi ayah angkatnya mengoreksinya, mengatakan bahwa bukan pedangnya yang luar biasa. Dia kemudian menunjuk ke langit dan menyatakan bahwa kekuatan bocah itulah yang mengesankan. Pria itu menjelaskan bahwa tidak pernah ada seorang pun dengan lambang 7 sayap di seluruh garis keturunan mereka. Dia percaya bahwa ketika pemuda itu menguasai kekuatannya, dia akan melampaui bahkan Lord Roderick. Sang Viscount berpikir bahwa putra angkatnya akan lebih kuat dari dirinya dan saudaranya. Namun, dia memperingatkan bahwa kekuatan besar seperti itu selalu berakhir dengan menghasilkan banyak konflik. Pria itu melanjutkan dan mengatakan bahwa jika mereka mengetahui bocah itu memiliki 7 sayap, itu akan menjadi masalah. Dia menjelaskan bahwa semua orang akan iri atau bahkan benci pada pemuda itu. Dia memperingatkan bahwa beberapa orang akan memanfaatkannya dan yang lain akan mencoba melenyapkannya karena dianggap sebagai ancaman. Agar pemuda itu tidak menyesal karena menjadi lemah, sang pria mengulurkan tangannya. Dengan tatapan serius, dia meminta pemuda itu untuk menjadi kuat selagi dia masih bisa melatihnya. Sang protagonis menjabat tangannya dan bersumpah bahwa dia tidak akan lagi menjalani kehidupan yang menyedihkan. Dengan tekad, dia berterima kasih kepada ayahnya dan berjanji untuk menguasai 7 sayap dan pedang tersebut. 3 hari berlalu dan keluarga Viscount menyambut seseorang pulang dengan tangan terbuka. Kemudian 2 wanita muda tiba, dan yang berambut merah mengumumkan kepulangannya dengan dramatis. Dengan pose yang berlebihan, gadis itu tampak sangat senang akhirnya bisa kembali. Dia kemudian membuka tangannya dan meminta pelukan reuni dari adik-adik perempuannya, tetapi gadis-gadis kecil itu malah berlari memeluk wanita berambut putih, memanggilnya Kakak Malva. Wanita muda berambut merah itu ditinggalkan dengan tangan terbuka dan bertanya mengapa tidak ada yang memeluknya. Salah satu dari si kecil kemudian mengeluh bahwa kakaknya selalu mengacak-acak rambut mereka dengan sembarangan. Karena malu, si rambut merah membantah semuanya dan mengatakan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepada adik-adiknya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menemukan Alven berdiri di dekat tangga memperhatikan kejadian itu. Tanpa berpikir panjang, Kudo berlari dan memberikan pelukan yang sangat erat kepada gadis lainnya. Gadis berambut merah muda itu mengeluh karena kakaknya meremasnya dengan sangat kencang tanpa melepaskannya. Melihat adegan itu, wanita muda berambut putih bertanya kepada ayahnya di mana saudara laki-lakinya, Aster. Viscount kemudian mulai menjawab pertanyaan putrinya dengan senyum tenang. Dengan tatapan serius, Kudo menoleh saat mendengar penyebutan nama saudara angkatnya tersebut. Sementara itu, sang pemuda sedang berlatih dan melepaskan ledakan energi merah di hutan. Sang protagonis kemudian menghindari kekuatannya sendiri, yang tampaknya tidak terkendali. Terengah-engah dan berkeringat dingin, dia menyadari bahwa dia masih belum bisa menguasai pedang sihir itu. Dia pikir dia bisa menciptakan bilahnya, tetapi dia berada di batas kemampuannya hanya untuk menjaganya tetap stabil. Di tengah kehancuran, pemuda itu bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk menjadi seperti ayahnya.
Tiba-tiba, sebuah suara mengatakan bahwa dia telah melampaui dirinya sendiri, dan kudo muncul berjalan ke arahnya. Pemuda itu bertanya apakah dia sudah kembali, dan si rambut merah mengeluh bahwa dia bahkan tidak datang untuk menyambutnya pulang. Dengan senyum mengejek, gadis itu menyebutnya dingin karena tidak datang menemuinya. Dia kemudian menuduhnya merasa spesial dan mengatakan dia mendengar tentang perakitan pedang, tetapi pemuda itu menjawab bahwa hal yang sama berlaku untuknya dan misinya sebagai ksatria magang. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa saudarinya adalah satu-satunya yang menerima medali ksatria kehormatan tahun ini. Gadis berambut merah itu mengatakan bahwa jika dia bahkan tidak bisa mencapai itu, dia tidak akan pernah bisa menggantikan ayahnya. Dia kemudian bertanya apakah dia menolak tawaran menjadi penerus karena dirinya. Pemuda itu berpikir bahwa ayahnya telah menyebabkan masalah dan mengatakan itu bukan niatnya. Dia menjelaskan bahwa dia merasa belum layak untuk memikul tanggung jawab sebesar itu. Si rambut merah kemudian berbalik dan mulai berjalan pergi, berbicara tentang ayah dan saudara laki-lakinya. Dia menuduhnya jahat karena tahu apa mimpinya tetapi tetap bertindak seperti itu. Pemuda berambut hitam itu benar-benar bingung dengan reaksi kakaknya. Tiba-tiba, gadis itu menyerang dengan pedangnya, melepaskan tebasan energi ke arahnya. Serangan itu membelah udara dan melesat maju, menghancurkan sebuah pohon di jalurnya. Pemuda itu terkejut dan nyaris menghindar saat batang pohon itu meledak. Dengan marah, dia bertanya mengapa kakaknya tiba-tiba menyerangnya tanpa peringatan. Si rambut merah hanya menjawab bahwa karena sudah lama, dia ingin menguji kemampuannya. Dengan senyum percaya diri, gadis itu memperingatkan bahwa lain kali dia akan menyerang dengan semua yang dia punya. Protagonis mencoba membela diri, mengatakan pedangnya masih belum sempurna, tetapi kakaknya bertanya apakah dia akan memberikan alasan yang sama kepada musuh di medan perang. Pemuda berambut hitam itu terkejut dengan pertanyaan itu dan mulai berpikir tentang musuh. Saudarinya berkata bahwa seorang ksatria harus selalu siap dan jika dia ragu-ragu, dia akan menghancurkannya. Gadis itu menyerang lagi dan sang pemuda berpikir bahwa kakaknya pasti sedang bercanda. Dia merasa sudah berada di batasnya hanya untuk mengendalikan kekuatan sihirnya yang tidak stabil, tetapi dia mengerti bahwa dia tidak punya pilihan dan melepaskan energinya jika saudarinya memang serius. Kemudian pedang kedua bersaudara itu beradu, dan sang pemuda merasa putus asa, mengira saudarinya benar-benar akan menghabisinya.